Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibra Kamal Saki Samiaji dengan NRP 2036241 dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari artikel ilmiah yang saya buat dan observasi yang telah saya dapatkan, yaitu berjudul Implementasi Sila-Sila Pancasila dalam Perspektif Etika di Lingkungan Sekitar. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya memiliki kedudukan normatif dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga etis dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai etis dalam sila-sila Pancasila di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap warga di beberapa RT atau RW. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bisa seperti toleransi antar umat beragama, saling gotong royong, dan saling menghargai. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk aturan perundang-undangan. Pemerintah negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, adalah cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di masyarakat tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kerakyatan, dan nilai keadilan. Tetapi Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang terkadang disepelekan oleh masyarakat. Padahal Pancasila sendiri seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Nah, namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bagaimana implementasi sila-sila Pancasila tercermin dalam perilaku etis masyarakat di lingkungan sekitar. Kedua, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara etis. Yang ketiga, mengapa penting mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih besar. Nah, metode ini menekankan pengukuran objektif, reliable, dan valid, serta menggunakan pendekatan sistematis. Nah, saya melakukan survei dan menggunakan Google Form yang diisi oleh beberapa responden. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai landasan berperilaku dan sistem etika. Nah, Pancasila itu tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi berbangsa, tetapi juga menjadi landasan moral dalam berperilaku bagi setiap warga negara. Sebagai landasan berperilaku, Pancasila memberikan pedoman, nilai dan norma yang harus dijadikan acuan dalam bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai sistem etika yang berlandaskan pada 5 sila. Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pancasila berperan sebagai landasan moral yang memberikan jalan individu dalam membuat keputusan dan mengevaluasi perilaku, baik dalam ranah pribadi maupun sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi etika Pancasila dalam realitas sosial. Nah, hasil survei yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilihat dari tingginya persentase rata-rata pada indikator yang telah saya buat
dalam skala beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila pada masyarakat sekitar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar doktrin negara, tetapi telah menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat dan sebagai sistem etika. Nah, beberapa contoh diantaranya, dalam lingkungan RT atau RW, masyarakat masih mempraktikkan kegiatan kerja bakti, gotong royong, saling toleransi antar sesama, serta masyarakat juga melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama. Selanjutnya yaitu tantangan sosial dalam implementasi etika Pancasila. Meskipun terdapat indikasi kuat bahwa masyarakat masih menjunjung nilai-nilai Pancasila, namun fakta di lingkungan sosial memperlihatkan sejumlah tantangan besar dalam implementasinya. Selanjutnya, sebagai contoh yaitu ada kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila, yaitu masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, belum memahami secara mendalam makna setiap sila Pancasila. Pendidikan karakter yang lemah serta minimnya keteladanan dari figur publik menyebabkan nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi dengan kuat di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada krisis moral dan individualisme. Perubahan zaman dan pengaruh globalisasi turut mendorong terjadinya pergeseran nilai, di mana perilaku individualistik dan materialistik mulai menggeser nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang seharusnya menjadi cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada intoleransi dan konflik sosial. Di beberapa lingkungan masih terjadi tindakan diskriminatif, ujaran kebencian, dan konflik antar kelompok atas dasar perbedaan agama, suku, atau pandangan politik. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, keadilan sosial yang diamanatkan oleh sila kelima itu masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pelayanan, kesehatan, dan ekonomi juga menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, ketimpangan sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlemah solidaritas antar warga. Nah, selanjutnya ada kurangnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Nah, apa yang dimaksud? Jadi, kurangnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat merupakan salah satu permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Pemimpin dan tokoh masyarakat seharusnya menjadi panutan dan contoh dalam bertingkah laku, berbicara serta mengambil keputusan. Nah, namun dalam kenyataannya, tidak sedikit dari mereka yang justru menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Nah, bisa kita lihat sendiri, akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang korupsi serta ketidakadilan dari tokoh-tokoh bangsa. Nah, selanjutnya yaitu ada upaya dalam mewujudkan etika berbasis Pancasila. Etika berbasis Pancasila merupakan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan etika di dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan berbagai upaya untuk melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga individu itu sendiri. Nah, sebagai contoh yaitu penguatan pendidikan Pancasila sejak dini, keteladanan dari pemimpin dan tokoh publik, peran aktif keluarga dan lingkungan, pemanfaatan media untuk edukasi moral, penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil survei yang telah saya lakukan. Nah, saya memberikan sebanyak 5 pertanyaan yang diisi oleh para responden. Jadi yang pertanyaan pertama yaitu, di sekitar rumah saya, masyarakat telah menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Dengan jawaban yang saya berikan itu dalam bentuk parameter skala dan diperoleh hasil yaitu sebagai berikut. Survei menunjukkan persentase 58,3% untuk jawaban selalu, 25% untuk jawaban sering, dan 16,7% untuk jawaban kadang-kadang. Nah, hal ini berarti masyarakat sekitar itu sudah menerapkan sikap toleransi dan saling menghormati yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu di sekitar rumah saya, masyarakat saling memperlakukan sesama secara adil, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Nah, kemudian saya dapatkan hasil sebagai berikut. Survei menunjukkan persentase 75% untuk jawaban selalu, 16,7% untuk sering, dan 8,3% untuk kadang-kadang. Nah, jawaban pada pertanyaan ini
memperoleh persentase yang cukup besar, yaitu 75% untuk jawaban selalu. Hal ini berarti masyarakat di sekitar kita telah memperlakukan sesama dengan adil tanpa membeda-bedakan, yang sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah masyarakat di sekitar Anda melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama dan yang disetujui oleh bersama. Nah, dengan jawaban dalam bentuk parameter skala yang telah saya buat, saya memperoleh hasil. Survei menunjukkan persentase 41,7% untuk jawaban selalu, 41,7% untuk sering, dan 16,7% untuk kadang-kadang. Nah, hal ini berarti masyarakat di sekitar kita sudah menerapkan sila keempat Pancasila. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan keempat yang berbunyi, apakah masyarakat di sekitar Anda sering melaksanakan kerja bakti atau gotong royong yang sesuai dengan sila Pancasila ketiga. Kemudian saya peroleh hasil menunjukkan persentase 25% untuk jawaban selalu, 41,7% untuk sering, dan 33,3% untuk kadang-kadang. Nah, kesimpulan yang saya dapat menurut saya sudah cukup baik, namun mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dan tetap dipertahankan nilai-nilai seperti ini. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu apakah masyarakat di sekitar Anda telah mendapatkan hak dan perlakuan yang tanpa memandang status sesuai dengan sila Pancasila kelima. Kemudian saya peroleh hasil cukup memuaskan atau sangat memuaskan, yaitu 100% untuk jawaban selalu dari total responden yang saya peroleh. Nah, hal ini berarti masyarakat di sekitar kita telah mendapatkan hak yang sama. Walaupun masih cukup banyak di daerah tertentu kita tahu belum mendapat hak yang layak. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan yang saya simpulkan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terbatas pada aspek formal maupun informal, tetapi simbolik harus diwujudkan dengan cara nyata dalam tindakan dan sikap warga negara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai etika, sosial, dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, itu bisa seperti menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial. Nah, namun keberhasilan implementasi Pancasila sangat bergantung pada kesadaran kolektif, keteladanan dari pemimpin, dukungan institusi pendidikan, dan penguatan nilai di lingkungan keluarga serta masyarakat. Nah, dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, adil, berkepribadian luhur, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas bangsa kita sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.